ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليقطع طرفا من من الذين الذين كفروا أو كفروا يكبتهم فينقلبوا غائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس ليس لك لك من من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو عليهم يعذبهم أو فإنهم يعذبهم ظالمون. إنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في ما في السماوات وما السماوات في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر يغفر لمن لمن يشاء يشاء ويعذب من ويعذب من يشاء. يشاء. والله غفور رحيم. والله والله غفور رحيم. رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا أيها الذين الذين آمنوا لا تأكلوا الربا آمنوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العلي العظيم. العظيم. اللهم وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله وآله الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار. الأطهار. اللهم صل على صل على محمد محمد. وآل محمد. محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد 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 وآل 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 محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد. Muhammad wa ali Muhammad wa Ali ajil. Muhammad wajib. Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Zina Wahidin Wahabi Wahid yang telah memandu kita
membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang beliau bacakan kepada kita menjadi wasilah, menjadi perantara bagi beliau sehingga nanti di akhirat mendapat dari Allah SWT dan para maksumin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang ikut membaca ayat-ayat Allah tadi, semoga dengan bacaan-bacaan tersebut Allah SWT mengangkat derajat Bapak Ibu semuanya, dapat memberikan kepadanya derajat yang setinggi-tingginya. Kita teruskan surat Al-Imran kita. Surat Al-Imran adalah surat yang ketiga. Surat Al-Imran ini adalah surat yang ketiga. Al-Imran sendiri artinya keluarga Imran. Jadi keluarga Imran. Ayat ini atau surat ini turun di Madinah. Namanya Madinah itu berarti periode setelah Mekah, setelah Nabi hijrah. Nabi 13 tahun di Mekah, baru kemudian hijrah ke Madinah atau Yastrib. Maka ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Yastrib atau Madinah disebut dengan surat Madaniyah. Dan ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum itu disebut dengan surat Makkiyah. Terakhir kita sampai di ayat 125 berkenaan dengan perang Badar. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Jadi kalau orang berperang di jalan Allah atau kepada kebenaran, Allah akan memberikan apresiasi. Sesederhana apapun orang itu, maksudnya sesederhana apapun, mungkin juga tidak punya pengaruh di masyarakat, sekolahnya biasa saja, tetapi selama dia berada di jalan yang benar, maka Allah akan memberikan apresiasi. Tetapi apabila kualitasnya dinaikkan, misalnya sabar, maka kemudian Allah juga meningkatkan apresiasi kepadanya. Di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang 3.000 malaikat. Sedangkan di 125 ini setelah Allah mengatakan bala, bahkan lebih lagi, in tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa. Jadi syaratnya dua, sabar dan takwa. Wa ya'tukum min fawrihim, lalu kemudian mereka datang memberikan kepada kalian serangan mendadak, hadza yumdidukum rabbukum. Maka dengan cara seperti ini Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada kalian. Tuhan kalian itu Allah Rabbul Alamin memberikan pertolongan bi khamsati alafin, dengan 5.000 malaikat. Minal malaikati musawwimin, jadi 5.000 malaikat ya. Minal malaikati musawwimin, datang dengan menggunakan tanda. Maksudnya mereka semuanya jelas kelihatan kalau mereka itu adalah para malaikat. Tanda yang jelas bagi mereka adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat pada ayat 126, ayat baru. Ini adalah ilustrasi hati. Jemaah sekalian berbahagia, ini ada hati dalam pengertian biologis, fisik, dan ada hati dalam pengertian rohani, spiritual. Tetapi dua-duanya berkaitan. Contohnya misalnya kalau orang lemah dari sisi rohani, spiritual, dia biasanya gampang cemas, gampang gundah, gampang gulana. Ketika mengalami kecemasan, terguncang, biasanya kan hatinya juga lama-kelamaan bermasalah, hati fisiknya. Bahkan misalnya jantung kita misalnya berdetak lebih cepat misalnya. Artinya bahwa apa yang ada pada spiritual kita berpengaruh pada fisik kita, ya, fisikal kita. Jadi berpengaruh. Kalau ada masalah di jiwa, berpengaruh di tubuh. Contohnya misalnya kalau kita gelisah, resah, biasanya kita susah tidur. Nah, susah tidur kan nanti berpengaruh pada tubuh kita. Jadi kesimpulannya jemaah sekalian terbaik, kalau ingin manusia itu baik, bahagia, apalagi sehat lahir batin, maka harus dimulai dari jiwanya. Dan tanda jiwa itu bahagia adalah ketika mengalami apa yang disebut dengan mutmainnah, itminan, tenang. Allah SWT berfirman di ayat 126, wa ma ja'alahullahu, dan Allah tidak menjadikan malaikat itu, bantuan itu, pertolongan itu, ya tadi 3.000 atau 5.000 malaikat, illa busyra, kecuali memberikan kabar gembira. Apa artinya kabar gembira? Artinya hati orang beriman itu menjadi gembira, menjadi senang.
Kata gembira itu kan berarti terlepas dari beban-beban. Orang yang jiwanya penuh dengan beban itu kan susah bergembira. Dan itu biasanya kelihatan dari wajahnya. Jadi illa busyra lakum. Ya, kecuali memberikan kabar gembira bagi kalian, satu ya. Baru kemudian walitatma'inna qulubukum bihi. Lalu kemudian menenteramkan, membuat mutmainnah. Jadi ada dua di sini, pertolongan Allah itu akan menjadi pemberi kabar gembira. Yang kedua adalah menjadi mutmainnah. Kita artinya saya mutmainnah. Mutmainnah, dan inilah nanti yang dipanggil dengan ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Di tempat lain dikatakan ala bidzikri tatmainnul qulub. Maka ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi ketika menerima wahyu lari ketakutan. Ini jelas bertentangan dengan ayat ini. Karena ayat ini menjelaskan kepada kita kalau malaikat turun kepada manusia, maka manusia itu menjadi bergembira dan hatinya menjadi tenang. Tapi kalau Nabi jelas-jelas kepadanya turun malaikat membawa pula wahyu, masa tiba-tiba kemudian Nabi ketakutan, lari pontang-panting, kembali ke rumahnya, lalu karena saking takutnya sampai keringat dingin dalam konteks itu berkeringat tapi kedinginan, sehingga minta kepada istrinya Khadijatul Kubra untuk menselimutinya, mengatakan zamiluni, selimutilah aku wahai istriku. Setelah itu tidak tenang, gelisah, lalu kemudian istrinya lah yang menghiburnya, wahai suamiku, wahai Muhammad, tidak mungkin kamu kemasukan setan ataupun jin. Apa sebabnya? Kamu itu baik kepada orang-orang, kamu baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan janda-janda. Jadi Tuhan mengatakan kamu itu bagus. Khadijah mengatakan kamu itu bagus, tidak mungkin mengalami seperti itu. Tapi sedemikian tidak percaya sampai Nabi pun katanya belum percaya juga dengan istrinya. Sehingga dia mengatakan, coba tanya kepada pamanmu yang orang Nasrani, pendeta Nasrani itu. Ya, akhirnya kemudian Khadijah pergi menanyakan kepada pamannya, mengatakan bagaimana itu suami saya kok bisa ketakutan begitu, keringat dingin. Nah, pamannya yang merupakan pendeta mengatakan bahwa itu pertanda bagus. Itu menunjukkan yang datang kepadanya itu adalah malaikat pembawa wahyu, namus. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani katanya itu namus, bahasa kitab lama itu namus. Ya, jadi dia akan, kalau seandainya saya masih hidup pada saat itu, saya akan turut membantunya, karena itu menunjukkan tanda kalau dia nabi. Nah, kan menjadi lucu Pak sekalian, pendeta Nasrani lebih tahu daripada nabi sendiri, padahal wahyu itu turun kepada nabi. Nah, jadi kita gunakan ayat ini diantaranya untuk menyanggah hadis-hadis seperti itu, bahwa itu kayaknya tidak berdasar. Apa sebabnya? Karena ayat ini mengatakan bahwa jangankan seorang nabi, orang-orang beriman biasa saja pada saat itu, maksudnya sahabat-sahabat nabi saja, mereka bukan nabi dan rasul, tetapi ketika Allah turunkan pertolongan kepada mereka dalam bentuk malaikat, maka menjadilah gembira hatinya. Busyra lakum. Bahkan walitatma'inna qulubukum bihi. Bahkan menjadi tenanglah kalbu kalian bihi, dengan pertolongan tersebut. Ya, hi-nya di sini sama dengan kesini tadi. Ya. Wa majalahu, hu-nya kesini hi. Ya. Jadi walitatma'inna qulubukum bihi. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Allah mengatakan wa man nasru, dan tidak ada pertolongan illa kecuali min indillah, dari sisi Allah. Jadi tidak akan ada pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itulah yang merupakan Al-Aziz Al-Hakim, yang Maha Perkasa, yang Maha Mulia, lagi Maha Bijaksana. Jadi Bapak sekalian jelas ya bahwa ayat ini menerangkan kepada kita bahwa tidak mungkin Nabi mengalami kegelisahan. Dan ayat seperti ini dapat kita temukan di beberapa tempat ya. Kita misalnya lihat di dalam surat 41 ya, kita lihat di sini ya. Suratnya 41 atau 40, kita lihat dulu. Ini adalah surat 41 ayat 30. Nah, coba kita lihat surat 41, surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, innalladzina qalu, sungguhnya orang-orang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah menurunkan kepadanya malaikat, sehingga apa? Hati orang yang kedatangan malaikat itu Allah tahaf wa la tazan.
tidak ada rasa takut, rasa cemas, dan tidak ada rasa sedih. Wa absyiru, dan gembirakanlah mereka. Apa tadi? Basyir. Wa absyiru, gembirakanlah mereka bil jannah, dengan sorga, dengan jannah allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan kepada mereka. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa saja yang berkata Tuhanku Allah, dan siapa lagi yang paling tinggi bobot kualitas Rabbunallahnya dalam hatinya kecuali Nabi, karena beliau bahkan dipilih sebagai rasul untuk kita. Masa kemudian seorang Nabi yang percaya dengan Allah sedemikian rupa sehingga tidak mau ikut menyembah berhala, lalu kemudian ketika malaikat datang kepadanya memberikan wahyu, tiba-tiba lari pontang-panting ketakutan dan berkata kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Dia merasa seperti kemasukan setan dan sebagainya, sehingga istrinya mengatakan, tidak wahai suamiku, tidak mungkin kamu kemasukan jin atau setan, karena kamu adalah orang yang baik. Tapi belum yakin juga Nabi, minta pergi kepada Waraqah bin Naufal, kepada pamannya Khadijah, yang kebetulan menurut riwayat itu adalah seorang pendeta, dan pendeta itu atau pastor itu lebih tahu hal ikhwal, masalah ketuhanan dan malaikat daripada Muhammad bin Abdullah sendiri. Nah, inilah jelas sekali. Ini kejanggalan cerita itu. Karena ini ayatnya mengatakan, berkata saja Rabbunallah tsumma istaqamu, maka tatanazzalu alaihimul malaikat. Kalau diturunkan malaikat kepadanya, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Bagaimana bisa kok malaikat diturunkan kepadanya, bahkan katanya memeluknya dengan erat, tiba-tiba Nabi ketakutan, lari pontang-panting turun dari Gua Hira, turun ke Mekah ke rumahnya. Baru berkata kepada istrinya, zamiluni, zamiluni. Nah, ini adalah kita lihat hadis-hadis itu mungkin sahih secara sanad, tetapi matannya atau keisinya di dalam itu, kontennya tidak sejalan dengan ayat yang seperti ini. Seperti tadi juga di sini nih, ya, ini dia. Illa busyrakum walitatma'inna qulubukum bihi. Jadi tidak sejalan dengan ayat yang seperti ini. Nah, dengan demikian juga serbahagia ketika terjadi dua pertentangan antara Al-Quran dengan hadis atau riwayat, ya saya kira orang normal manapun berkata pasti kita terima Al-Quran. Kenapa? Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak mungkin Al-Quran kita batalkan, kita tahrif hanya karena informasi dari hadis yang kita anggap lebih benar daripada Al-Quran. Nah, jadi inilah di antara penjelasan, karena orang-orang Islam pada saat perang Badar justru tidak merasa takut, dia merasa bergembira, malah hatinya malah merasa tenang. Padahal ini terjadi peperangan, perangnya tidak tanggung-tanggung, 1 berbanding 3, 1 orang mukmin menghadapi 3 orang kafir, 3 orang penyembah berhala pula dari Mekah, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam peperangan. Mereka sudah lama sekali berpengalaman dalam mengorganisasi dirinya. Sedangkan Nabi dan pengikutnya itu kan baru relatif terorganisasi dengan baik setelah pindah ke Yastrib, setelah membuat negara namanya Madinatul Munawwarah. Jadi inilah pernyataan-pernyataan ini kita keberatan karena kita anggap bertentangan dengan matan atau isi Al-Quran. Tetapi ingat jemaah sekalian, walaupun kita berbeda pendapat, artinya tidak sepakat dengan pendapat saudara-saudara kita yang berpendapat seperti itu, tapi kita benar-benar menghormati mereka dengan setinggi-tingginya. Silakan mereka berpendapat seperti itu, tidak perlu kita saling mengejudge. Apa sebabnya? Nanti di akhirat kita semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana kalau kita ada bermasalah dengan hukum, nanti di depan hakim lah nanti kita menyampaikan pendapat dan pembelaan kita kalau kita memang merasa benar. Ini adalah masih ilustrasi perang Badar, ya, ilustrasi perang. Untuk apa itu perang? Allah katakan minalladzina kafaru. Jadi perang itu sebetulnya tidak pernah diinisiasi oleh Nabi. Tetapi kalau mereka memerangi, akan menyebut bahwa perang di jalan Allah itu termasuk kewajiban bagi seorang mukmin yang dianggap masih mampu ke situ. Maka kemudian disebutkan di sini bahwa sebetulnya tujuannya adalah liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Itulah caranya Allah untuk yaqta', memotong. Kata-kata yaqta' itu dari kata qata'. Qata' itu artinya memotong. Qata' yaqta'u. Jadi qata' yaqta'u lahir di sini menjadi liyaqta', untuk memotong
tarafan minal ladzina kafaru. Memotong apa? Memotong tarafan. Semua juga orang golongan kafir yang suka memerangi Nabi. Ada memang yang menolak beriman Nabi, menolak juga beriman kepada Tuhan Allah SWT, tetapi mereka tidak mengganggu Nabi. Ya. Yang dimaksud di sini adalah orang mengganggu Nabi. Kenapa masih hangat? Tetapi sekarang sudah diperangi pula. Bayangkan, baru 2 tahun. Ya. Apalagi sebuah negara belum selesai organisasinya, organ terbentuk, kepolisian belum terbentuk, institusi-institusi yang mendukung sebuah negara belum terbentuk. Berarti mereka memang dari Mekah. Maka Allah mengatakan perang mereka ada hikmahnya bagi Nabi, yaitu Allah dengan begitu akan memotong mereka melalui tangan Nabi dan sahabatnya. Lihat ta'atarafam minal ladina kafaru. Jadi untuk memotong sebagian daripada orang-orang kafir di sini. Minal ladina kafaru. Au yakbitahum, ataupun kalau toh mereka tidak misalnya mati terbunuh, ya minimal mereka yakbitahum, menjadi terhinakan ya. Kalau Bapak Ibu sekarang perhatikan Timur Tengah, itu kan Israel kalah ya, 100 hari lebih, 3 bulan, 100 hari persis kemarin, tidak ada satupun tujuan perangnya di Gaza yang tercapai. Tujuan pertama mereka berperang di Gaza adalah untuk membebaskan sandera. Tak ada satu sandera yang dibebaskan mereka melalui operasi militer. Sandera yang dibebaskan melalui pendekatan diplomatik, yaitu dengan melakukan ceasefire ataukah gencatan senjata yang dimediasi oleh negara lain, lalu kemudian masing-masing melepaskan ditukar tawanannya, bukan karena operasi militer. Jadi tujuan operasi militer Amerika ke Gaza itu tidak tercapai. Pertama tadi membebaskan sandera, yang kedua adalah untuk membubarkan Hamas, untuk menghancurkan Hamas. Ya, kalau kita baca berita-berita sekarang ini boleh dikatakan tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh Hamas pun atau orang-orang penting Hamas pun yang terbunuh hanya sekitar 10%, 90%-nya masih kuat, masih ada, dan yang meninggal pun segera digantikan oleh generasi yang lain yang lebih mumpuni dalam hal organisasi ketentaraan. Jadi artinya apa? Kesimpulannya, 2 tujuan utama Israel berperang, paling tidak itu menurut pengakuan mereka ke media-media massa, tidak ada satupun yang terwujud, bahkan sebaliknya ribuan tentara mereka meninggal, ada yang 20.000 yang cacat, belum lagi dengan yang mengalami gangguan mental banyak sekali. Kendaraan perang yang canggih-canggih itu lebih 1.000 lebih yang terakhir dihancurkan oleh Hamas. Jadi tidak ada yang didapat. Belum lagi dengan dicaci maki di seluruh dunia. Bahkan sampai diseret ke pengadilan internasional oleh Afrika Selatan. Jadi tidak ada sama sekali. Untuk satu-satunya yang tetap mendukung dia adalah Amerika dan Inggris. Dan sekutu-sekutu dekatnya di Timur Tengah seperti Bahrain misalnya. Nah jadi yang lain nggak ada sama sekali. Orang-orang pada marah kepada dia. Kalau kita lihat berdasarkan penelitian, ya kalau Bapak Ibu baca berita terakhir ini, generasi Z, Gen Z itu justru mayoritasnya hampir 100% itu mendukung Palestina. Jadi generasi Z itu generasi yang baru, justru rata-rata kesadaran kemanusiaannya tinggi karena mereka rata-rata mendukung Palestina. Jadi untuk mendukung Palestina itu tidak perlu kita bergabung dengan jemaah-jemaah tarbiyah atau jemaah-jemaah liqa dan sebagainya, atau jemaah-jemaah yang eksklusif. Cukup kita menjadi manusia yang baik saja, maka kemudian orang berpihak kepada Palestina. Seperti yang ditunjukkan oleh Afrika Selatan, yang jangankan ikut harokah, bahkan Islam pun tidak. Tetapi mereka sampai mau mengorbankan tenaga dan dananya untuk menyeret Israel ke pengadilan internasional, menjadi pelaku genosida, pengadu ethnic cleansing. Ya, ketika negara Muslim yang lain cuma hanya sekedar ya biasa-biasalah. Nah, jadi cuma sekian serbagnya kan itu menunjukkan bahwasanya Israel tidak mendapatkan apa-apa di sana. Nah, apa kata Tuhan? Lihat ta'tarafa minal ladina kafaru. Bapak Ibu perhatikan, Gaza sekarang sudah mulai dikosongkan. Israel keluar, kan begitu. Dengan dengan jalan yang lesuh, dengan mata yang redup, ya, dengan pikiran yang kacau,
dengan hati yang tidak menentu. Lalu bagaimana caranya menyembunyikan kekalahan ini? Nah, itulah sebabnya Amerika dan Inggris menyerang Yaman. Jadi pada saat akan terjadi penarikan pasukan IDF atau IDF dari Gaza, maka kemudian Amerika dan Inggris dulu menyerang Yaman supaya apa? Ya, dalam tanda petik supaya juga memberi pelajaran kepada Yaman, pada Houthi, tapi terutama mengalihkan perhatian ketika perhatian dunia melalui media massa mainstream pergi ke Yaman, pergi ke Laut Merah, tiba-tiba tentara-tentara itu ditarik dari Gaza sehingga rasa malu Israel sedikit agak berkurang. Ya. Karena mereka bukanlah burung padang pasir yang bisa menyembunyikan mukanya ke dalam pasir. Sehingga cara menyembunyikannya, caranya adalah Amerika menyerang Houthi di Yaman, supaya perhatian ke sana, ketika perhatian kita semuanya ke sana, ke Yaman dan Amerika dan Inggris, tiba-tiba Israel menarik diri dari Gaza. Seperti itulah Bapak sekalian. Kenapa? Karena mereka tidak mau disebut kalah. Mereka selalu ingin disebut menang. Walaupun hakikatnya tetap kalah namanya jemaah sekalian. Jadi fayang kali Khaybin, sehingga apa yang terjadi? Mereka semuanya berbalik dan semua usahanya selama ini sia-sia. Jadi supaya mereka itu yang kalibu berbalik dan usahanya menjadi sia-sia. Artinya apa? Pengorbanannya untuk mematikan usaha Nabi di Madinah, pengorbanannya untuk menghentikan berdirinya negara kuat di Madinah gagal total. Ya. Fayang kalibu Khaybin, mereka semuanya berbalik, lari, meninggalkan medan perang, terutama juga meninggalkan korban-korban mereka, lalu kembali ke Mekah dalam keadaan terhina. Perbuatan mereka semuanya sia-sia. Dalam keadaan yakbitahum, dalam keadaan mereka sudah menjadi hina. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa yang dibutuhkan sebetulnya menjadi manusia yang benar dan konsisten, istiqomah dengan rasa kemanusiaan itu. Karena juga sebagai seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa kita tidak relevan lagi bicara agama di sini, mazhab-mazhab di sini. Apa sebabnya? Kita bicara kemanusiaan karena betapa banyak orang bela Palestina padahal dia bukan seagama dengan mayoritas orang Palestina. Jadi The Battle of Badr ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan menurut informasi yang ada ya. Tahun 2 Hijriah. Ya, 2 Hijriah ataukah 1441 Hijriah sekarang. Jadi seberapa ini? Jadi dari sini ke sini ya. Sekarang sudah 1445 ya, sudah lewat ya jauh ini. Jadi gambar ini dibuat sudah lama ya. Nah, jadi kesimpulannya itu tanggal 17 Ramadan kejadian perang Badar di tahun kedua. Jadi artinya tahun kedua apa? Berarti baru 1 tahunan kan begitu. Kalau dihitung dari hijrah kan berdasarkan kalau kalender ya, kalender hijrah itu kan dari Muharram ya. Muharram, Ramadan itu kan bulan ke-9 ya. Nah, jadi kita katakan baru 1,5 tahun lah. Jadi Nabi baru 1,5 tahun di Mekah, di Madinah, sudah diseret, ditarik oleh orang-orang Mekah untuk keluar dari Madinah dan berperang di Badar itu. 1,5 tahun belum ada apa-apanya seperti itu. Tapi ya itulah, justru tadi dikatakan itulah caranya Allah untuk memukul ataukah membuat terpotong kekuatan mereka dengan cara seperti itu. Bapak sekalian coba dengarkan berita Irak ini. mengutuk serangan rudal yang dilakukan oleh negara tetangganya, Iran. Diketahui Iran melancarkan serangan ke kelompok anti Teheran dan markas mata-mata Israel Mossad di wilayah otonomi Kurdi pada Senin 15 Januari 2024 malam waktu setempat. Pada 16 Januari 2024, Irak menyebut bahwa serangan Iran tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatannya. Serangan Iran dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip bertetangga yang baik, hukum internasional, dan mengancam keamanan. Bahkan, serangan Iran dilaporkan telah menewaskan beberapa warga sipil di Irak. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan akan mengambil langkah hukum termasuk mengadu kepada PBB. Selain itu, Irak juga mengingatkan bahwa negaranya akan mempublikasikan temuan penyelidikan atas serangan Iran. Tak berselang lama,
Kementerian Luar Negeri Irak mengumumkan penarikan Duta Besar Irak di Teheran. Penarikan tersebut untuk berkonsultasi setelah Garda Revolusi Iran melancarkan serangan rudal mematikan di wilayah otonomi Kurdi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Bapak Ibu sudah dengar semua tadi berita itu kan. Jadi kesimpulannya bahwa Israel itu membangun pos Mossad intelijen, pusat intelijen di tetangga Iran, yaitu di Irak sendiri. Ingat, di Irak. Kita ulangi lagi, Irak. Kenapa kita ulang-ulangi ini Irak? Karena Irak itu adalah negara yang paling banyak tempat sucinya kalau versi Syiahul Bait. Di Irak itu ada kuburannya Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di Najaf. Di Irak itu ada kuburannya Imam Musa Kadzim. Itu adanya di Baghdad, di pinggir kota Baghdad. Ya. Di Irak itu ada kuburannya Imam Hussein di Karbala. Imam Hussein di Karbala ada. Jadi Imam Ali dulu, baru kemudian Imam Hussein, baru kemudian di sana ada kuburannya Imam Musa Kadzim di Baghdad. Ya. Kemudian ada kuburannya siapa lagi? Ada kuburannya di sana siapa? Muhammad Taqi Al-Jawad. Ya, ada di sana, di mana? Di Baghdad juga. Kazimain namanya. Ya, pinggir. Kemudian di sana juga di Samara ada kuburannya Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi bin Muhammad Taqi Al-Jawad. Itu ada di sana, ya, di Samara. Di Samara juga kuburannya Imam Hasan Al-Askari. Ya, putra daripada Imam Ali tadi atau ayah daripada Imam Mahdi. Coba. Jadi di Samara 2. Kemudian di Kazimain 2. Terus kemudian di Najaf 1, kemudian di kemudian di Karbala 1. Jadi ada 6. 7 lah dengan tempat sardafnya Imam Mahdi kalau di situ dianggap tempatnya sebagai ghaib. Jadi dapat kita bayangkan itu paling tidak ada 6 manusia suci di sana. Ya. Ada 6 manusia suci di sana. Tetapi jemaah sekalian berbahagia apa yang terjadi kemudian kita lihat tadi, ya. Satu banyak orang manusia suci. Yang kedua adalah Irak itu harusnya berhutang budi kepada Iran. Kenapa? Karena Iran itu yang bantu Irak yang menyebabkan orang bisa berziarah. Dalam ziarah Arba'in sampai 30 juta orang yang paling diuntungkan tentu Irak. Karena pengeluaran itu menjadi wisata objek menjadi semacam menjadi semacam wisata yang spiritual yang paling besar di seluruh dunia. Bayangkan di di bulan Safar itu ya di hari Arba'in itu sekitar 30 juta orang ke sana. Apa pembayaran visanya saja ke pemerintah Irak itu sudah berapa? Belum lagi dengan yang menyewa hotel, yang membeli makanan dan sebagainya ke sana. Betapa banyak diuntungkan Irak dari situ. Dan kenapa bisa berlangsung donasi itu dengan baik? Karena ada Iran membantunya, terutama RGC. Karena dulu waktu belum dibantu Iran, itu beberapa kali peziarah di sana kan diledakkan dan meninggal ratusan orang, ribuan malah. Nah, jadi jemaah sekalian dibantu Iran. Kemudian yang ketiga, ketika ISIS datang, orang semua berkata kalau bukan Iran masuk membantu mereka, maka Irak sudah dikuasai oleh kepala negaranya sekarang sudah berbentuk khilafah namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Ya. Dan ibu kotanya bukan lagi di Baghdad tetapi di Mosul. Nah, tetapi jemaah sekalian berbahagia. Tetapi jemaah sekalian berbahagia kita lihat belum lagi dengan kesamaan mazhab. Iran dengan Irak kan sama mazhabnya. Peziarah terbesar tadi ke Karbala itu dari Iran. Ada 30 juta itu paling banyak dari Iran. Jadi Iran lah yang paling banyak membantu. Belum lagi dengan fakta bahwa Iran yang pernah di perang Irak 10 tahun oleh satu sisi. Tapi Iran tidak pernah memperkarakan itu, walaupun korbannya banyak 1 jutaan orang. Tetapi lihatlah Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, Iran yang telah berusaha memberikan bantuan untuk memperkuat posisi Palestina, mempertahankan tanah airnya, membantu Hamas, semua kita tahu, membantu gerakan-gerakan perlawanan di sana sehingga Israel tidak bisa sekarang membuat Hamas begitu rupa. Kita lihat tadi Israel sudah keluar, itu adalah berkat bantuan dari Iran. Dan
Israel marah kepada Iran dan membentuk, ibaratnya membuat pusat komando mata-mata dan juga suatu saat nanti militer di sekitar Iran. Ibaratnya di halaman belakangnya Iran, yaitu Irak. Bukan hanya itu, bahkan Amerika juga berpangkalan di sana. Ingat, salah satu pangkalan terbesar Amerika di Timur Tengah di Irak. Ya. Dan ketika Irak menyerang, membantu Israel dengan 2 kapal perang dan membantu tontonan kontainer-kontainer senjata untuk membunuh orang Palestina, bahkan ketika Amerika kemarin membunuh salah satu tokoh perlawanan Irak terhadap Palestina dan Amerika, justru pemerintah Irak yang juga Syiah itu tidak pernah mengajukan protes. Kita ulangi lagi, tidak mengajukan protes. Padahal Irak ada di sana. Maksudnya Amerika ada di Irak. Tetapi Iran yang tidak membuat markas tentara di sana, seperti Amerika. Amerika punya markas tentara besar yang pernah disikat oleh Iran dulu waktu Soleimani meninggal. Itu adalah Itu adalah markas terbesar di Irak, yang Ain Asad itu yang dirudal oleh Iran waktu Soleimani. Dan juga kita tahu Soleimani itu terbunuh di mana? Bukan terbunuh di negara lain, tapi terbunuh di Irak. Ya. Dan apakah pemerintah Irak pada saat itu protes kepada Amerika dan berusaha memutuskan hubungan diplomatik atau mengusir misalnya duta besar Amerika? Jawabannya tidak. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, makanya pada pertanyaan Pak Sarudin kemarin selalu mempertanyakan saudara kita Aswaja, kita katakan di sini tidak tempatnya bicara agama dan mazhab. Apa sebabnya? Apalagi kurang Syiahnya itu Irak. Tapi Bapak Ibu lihat tadi berita, ketika Amerika merudal kemarin, pusat komando Mossad, mata-matanya Mossad di Irak, di samping konsulat Amerika Serikat, maka apa yang terjadi tadi? Pemerintah Irak langsung memanggil duta besarnya di Iran untuk kembali, menarik dutanya. Dan Bapak Ibu lihat tadi langsung mengutuk juga Iran itu sebagai perbuatan yang tidak, bahkan ada kata-kata dari tempat lain, kata itu perbuatan biadab dan tidak bisa diterima. Padahal ini sama-sama jemaah sekalian berbahagia. Maka oleh sebab itulah marilah kita mulai sekarang jangan selalu berbicara mazhab dan agama. Kita bicara tentang kemanusiaan. Apa sebabnya? Lihat sendiri Pak sekalian. Ikuti beritanya sendiri, bukan saya yang bilang seperti itu. Ya. Padahal Irak ini negara yang 70%-nya bermazhab Syiah. Ya. Marja terbesar di dunia salah satunya juga ada di sana. Ya. Nah, jadi marilah kita, oleh sebab itulah jangan kita keluar dari situ, kita hanya menunjukkan bahwa ada seperti itu. Dan kita lihat Irak lah termasuk salah satu negara yang kurang secara pemerintahan ya, yang hampir tidak pernah mengecam serangan Israel kepada Gaza. Ya. Padahal dia Syiah juga. Ya, coba perhatikan ya sekalian. Houthi yang Syiah lah, jadi Syiahnya Houthi, jadi tidak ada hubungannya dengan Syiah, tapi Houthi atau Qayyamah lah yang kemudian menyerang kapal-kapal yang mau datang ke Israel. Ada serangan dari Irak, tapi bukan dari pemerintah Irak, tapi dari kelompok-kelompok bersenjata, kelompok-kelompok Irak yang pro-Iran. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini semua menjelaskan kepada kita bahwasanya ya kita tidak perlu melihat. Kita juga tahu semuanya bahwa negara yang membantu minyak, di awal-awal kita sudah sampaikan negara yang paling banyak membantu minyak kepada Israel itu kan adalah Azerbaijan melalui Turki. Dan Azerbaijan, Bapak sekalian kita tahu mayoritas mazhabnya juga Syiah. Azerbaijan itu bermazhab Syiah juga. Tetapi mereka pro-Israel juga. Ya. Jadi oleh sebab itulah pertanyaan kemarin kita sampai saudara-saudara kita Aswaja. Ini pertanyaan yang bersifat tendensius namanya. Ya. Kita seakan-akan Syiah yang paling baik, sedangkan Aswaja tidak baik. Ini adalah tidak bagus untuk membangun relasi atau membangun hubungan positif antar mazhab. Ya. Kita sudah katakan bahkan Afrika Selatan yang bukan Arab dan juga bukan Islam lah yang menyeret Israel ke pengadilan internasional di Den Haag. Dan banyak lagi fakta-fakta yang bisa kita tunjukkan. Di dalam Syiah sendiri banyak sekali faksi-faksinya. Ya, ada faksi hitam yang hanya sibuk dengan berdoa saja, tidak mau peduli dengan hal seperti itu. Bahkan waktu Imam Khomeini dulu di Iran mencoba menginisiasi itu,
40% ulama juga di KUM menentang dia, baca sejarahnya. Bahkan ada ayatullah besar juga yang tidak setuju dengan Imam Khomeini. Ya. Jadi disebutlah para para pemerhati ini dengan sia hitam saja cukup puas dengan wilada, memperingati wilada, karena itu kan tidak ada bahayanya. Memperingati wilada, memperingati Asyura, memperingati haul, kemudian berdoa dan berdoa, itu saja. Tapi kalau sudah berbicara tentang pemihakan, itu tidak ada juga. Ini kita disebut dengan sia hitam, yaitu hanya berduka saja, bukan sia merah yang mau mengorbankan apa yang ada pada dirinya, tidak siap mengorbankan darah dan nyawanya, seperti Qasim Sulaimani. Ya. Kemudian ada lagi namanya sia Karbala, sia Kufa. Ya, kelihatannya memberikan dedikasinya, tapi begitu perutnya terancam, kepentingan dunia yang terancam, dia mengkhianati Imam Hussein. Jadi seperti dan banyak lagi yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan demikian ini berbeda-beda pada setiap tempat. Jadi kita tidak boleh melakukan generalisasi. Ya, marilah kita bahkan secara umum di dalam Syiah Imamiyah sendiri ada dua cabang besarnya, ada namanya akhbari, ada namanya usuli. Yang namanya akhbari itu adalah mereka yang hanya percaya dengan hadis-hadis saja, apapun kata hadis mereka percaya, walaupun kelihatannya bertentangan dengan Al-Quran, dan rata-rata mereka adalah tidak suka dengan berpikir, tidak suka wacana intelektual, apalagi filsafat, yang mereka hanya sukanya membaca hadis-hadis saja yang berkaitan dengan keluarga Nabi. Nah, itu namanya adalah akhbari. Kemudian ada usuli. Ya, usuli bahkan datang dengan pendekatan rasional intelektual. Basis mereka adalah teologi hikmah. Lalu kemudian mereka berani mengatakan bahwa hadis-hadis dari keluarga Nabi pun harus dibenturkan dengan Al-Quran. Kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, harus kita tolak. Karena pernyataan daripada Imam Sa'di, Imam Ja'far mengatakan bahwa kalau ada orang mengatasnamakan kami Ahlul Bait, tetapi bertentangan dengan Al-Quran, maka itu bukan dari kami. Sederhana seperti itu. Nah, jadi artinya apa? Bermacam-macam. Jadi tidak bisa kita menyederhanakan bagaimana saudara-saudara kita Azwaj enggak perlu. Ini adalah tendensius namanya, seakan-akan kitalah yang paling baik, kitalah yang paling suci. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan sama, apa gunanya kita mengkritik saudara-saudara kita yang so suci kalau kita juga so suci, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita sampaikan ini supaya apa? Supaya kita membiasakan membangun hubungan yang positif antar sesama. Ya, Islam itu tujuan utamanya datang adalah untuk menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan. Bukankah kita sudah lewati di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 100, ayat 232 mengatakan bahwasanya kana nasu ummatan wahidatan. Umat manusia itu hakikatnya satu. Kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina, maka kemudian Allah mendatangkan nabi dan rasul untuk memberikan kabar gembira dan sebagainya. Ya, kita buka saja surat Al-Baqarah 123 ya. Surat 2. Ya. Jadi jemaah sekalian, marilah kita selalu kebenarannya berpatokan pada Al-Qur'an ya. Oh, bukan 123, 213 ya. Terbalik-balik ini. 213 harusnya. Jadi 213. Kana nasu ummatan. Jadi kata-katanya harus kita ingat. Kana nasu ummatan. Manusia itu cuma satu. Ayahnya satu, Adam. Ibunya satu, Hawa. Kita semua bersaudara. Kana nasu ummatan wahidatan. Manusia itu adalah umat yang satu. Supaya tetap satu, maka faba'atsallahu nabiyyin. Atas dasar itulah Allah membangkitkan, mengutus nabi-nabi. Maka nabi-nabi itu tugasnya mubasyirina wa munzirin. Mubasyirina sini artinya apa? Kembali kepada umatan wahidatan, yaitu memberikan kabar gembira bahwa kalau kalian menjaga persaudaraan di antara kalian, maka Allah akan memberikan apresiasi positif kepada kalian. Sebaliknya munzirin, memberikan peringatan bahwa kalau kalian memecah belah umat yang satu menjadi banyak, maka Allah akan mengancam kalian dengan derita yang panjang nanti di akhirat. Munzirin. Jadi mubasyirin dan munzirin. Baru kemudian untuk menyelesaikan perkara ini, karena Nabi tidak selamanya ada di tengah-tengah kita, maka anzala ma'ahumul kitabah. Caranya adalah Allah menurunkan kepada Nabi tersebut Alkitab, kitab suci, yang isinya adalah kebenaran. Untuk apa? Liyahkuma bainan nas, untuk menegakkan hukum di antara manusia. Ingat, bukan di antara orang mukmin. Bukan liyahkuma bainal mu'minin, bukan liyahkuma bainal muslimin,
bukan liyakuma bainal Indonesiyin, bukan liyakuma bainal Singapuriyin, liyakuma bainal Malaysiyin, bukan, tapi liyakuma bainan nas, supaya kita menegakkan kemanusiaan dengan baik. Fi makhtalafu fi, atas apa yang dipersengketakan. Jadi yang dipersengketakan ini justru jangan diperparah, ya, tetapi didamaikan, didekatkan, liyakuma bainan nas, didekatkan. Karena kita sudah baca juga surat Al-Imran, kamu masih ingat surat Al-Imran kita. Jadi kita ulangi kembali supaya jangan sampai nanti kita selalu bertanya tentang orang lain. Kalau kita bertanya, sebaiknya kita bertanya tentang apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi baik juga. Ya, jangan kita seakan-akan orang lain itu buruk dan kita sudah baik semuanya. Ini tidak bagus ya. Mari kita lihat surat Al-Imran ya. Ya. Kita sudah bahas Al-Imran bahwa kita itu tidak boleh memperparah ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Ini adalah 106 kamu gitu ini. Apa kata Tuhan ini? 105. Wala takunu, janganlah engkau menjadi. Ini kan kita sudah lewat, kita ingatkan lagi. Wala takunu, janganlah engkau menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang tafarraqu, ini tafarruq bercerai-berai. Ya. Jadi jangan kamu seperti, jadi kalau orang lain sudah bercerai-berai karena agama, suku bangsa, dan mazhab-mazhab, jangan kita seperti itu lagi. Wala takunu, jangan kamu juga seperti itu. Waktalafu, dan hanya kerjanya memperbesar perselisihan. Mimba dimajahul bayinat, setelah datang kepada mereka al-bayinat, keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun azim. Kenapa? Siapa yang seperti ini kerjanya tafarruq, memperbesar ikhtilaf, padahal sudah ada Al-Quran datang kepada mereka, apa kata Allah? Ulaika lahum adzabun azim. Mereka itu adalah mendapatkan azab yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, sedapat mungkin kita menghindari pertanyaan-pertanyaan kerambol atau pertanyaan kerambol. Kita bertanya tapi tujuannya untuk menyerang pihak lain. Ya. Kalau kita bertanya untuk meminta penjelasan tentang apa yang kita belum ketahui, ingat, belum saya ketahui, ya, belum jiwa saya sampai ke sana. Nah itu dia, bukan tentang orang lain. Supaya apa? Menghindari selalu friksi dan menjadi besarnya gap-gap antar kelompok di tengah-tengah masyarakat. Jadi Allah mengatakan siapa yang selalu mencari tafarruq, maka kemudian ulaika lahum azabun azim. Dan tafarruq ini sudah disampaikan juga di atas sebetulnya. Di ayat 100 sebelumnya nih. Coba kita lihat 103 nih. Wa tasimu biha, 103 tadi 105. Wa tasimu bihablillah jami' wala tafarraq, ini juga nih. Wala tafarraq, dan jangan kamu tafarruq, jangan sampai bercerai-berai. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kalau mazhab ini pasti bersatu. Buktinya kita sudah lihat. Bapak Ibu lihat tadi beritanya. Harusnya kan Irak termasuk mendukung Iran dalam melawan arogansi Israel di Timur Tengah dan ethnic cleansing dan genosida yang dilakukannya terhadap bangsa Arab Palestina. Ya. Karena Irak juga adalah Arab, Islam juga. Bahkan sebaliknya harusnya Irak mengusir Amerika dari negaranya. Karena tidak ada hubungannya sebetulnya datang dari jauh. Bahkan kemudian mengecam harusnya Amerika ketika membunuh Sulaimani. Tapi tidak ada upaya ke situ. Misalnya waktu membunuh Sulaimani, membunuh Abu Muhandis itu, ya, Abu Mahdi al-Muhandis, ya kan harusnya ini kan Abu Mahdi al-Muhandis orang Irak asli. Kalau Sulaimani oke lah. Tetapi Sulaimani orang penting jemaah sekalian. Bukan orang kaling-kaling, bukan orang kacangan. Harusnya kan Irak protes keras pada saat itu terhadap Amerika. Tapi tidak ada. Tapi begitu Iran menyerang pusat komando Mossad yang ada di Irak, di Erbil, kok tiba-tiba Irak marah seperti itu. Nah jadi jemaah sekalian bahagia. Dapat Bapak Ibu bayangkan. Ya, mau memang ada sipil meninggal, tetapi sipil itu adalah orang mata-mata kan, ataukah spy kan tidak pernah disebut sebagai tentara sipil. Ya. Nah jadi jemaah sekalian bahagia, dengan demikian ini menjelaskan kepada kita bahwa marilah kita jangan terbiasa berpikir polarisasi. Ya, marilah kita berpikir unity. Karena Hamas, Jihad Islam dan sebagainya di Palestina itu kan Sunni juga. Ya. Tapi mereka mau melakukan apa saja untuk mempertahankan negaranya dan agamanya. Nah, jadi dan itu mereka adalah aswaja, namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini saya kira sudah
improvisasi kita sudah cukup jauh, tapi intinya adalah kita yang menjelaskan seperti berita tadi. Ya. Jadi laisa laka minal amri syai'un. Ya. Tuhan mengatakan kepada Nabi Muhammad, laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak punya urusan dengan mereka. Jadi kesimpulannya, Iran harus memberikan pelajaran kepada Israel karena Israel telah melakukan berbagai macam kejahatan. Pertama, sudah 24.000 orang yang dibunuh di Gaza. Kemudian yang kedua, sudah 3 jenderal Iran yang dibunuh di Suriah. Ya. Kemudian yang ketiga, sudah Amerika sudah menyerang langsung misalnya negara lain juga, yaitu Yaman. Ya. Yaman. Nah, itu juga lucu. Yaman ini kan bukan negaranya Amerika, tapi Irak tidak protes kan gitu. Padahal nggak ada alasan sebetulnya Amerika untuk menyerang Yaman. Kenapa? Karena Yaman itu melakukan itu supaya Amerika menghentikan perang di Gaza. Ya, bukan untuk melakukan intervensi ataupun ekspansi. Ya, nah begitunya Iran melakukan ini kepada Irak, bukan Iraknya sebagai negara, tetapi Mossad. Ya, dan ini bisa diverifikasi bahwa itu adalah pusat komando Mossad. Yang paling jelas lagi di sampingnya konsulat Amerika. Dan jelas sebagai mungkin kita mengatakan harusnya disampaikan dong. Kalau disampaikan bocor, ini kan operasi sangat rahasia. Ya begitu bocor, orangnya hilang. Karena kenapa bisa ada di sana? Ya tentu ada hubungan dalam dengan pemerintah Irak kan. Bapak Ibu pasti tahu ini ceritanya. Kan tidak mungkin ada Mossad di sana kalau tidak ada hubungan baik dengan pemerintah Irak. Ya. Nah jadi dan pemerintah Irak tadi kita katakan yang mayoritasnya Syiah juga. Ya. Ulangi lagi itu Mossad ada di Irak dan Irak adalah Syiah juga. Seperti itu. Jadi kita sampaikan, laisa laka minal amri syai'un, itu bukan urusan kamu. Ya, au yatuba alaihim. Nanti itu adalah urusan Allah, terserah Allah yatuba alaihim au yu'adzibahum atau mengazab mereka. Fa innahum zalimun. Ya, terutama kepada kalau kasusnya dengan Badar, tentang orang-orang yang di Badar ini, terutama yang tertangkap di Badar, ya nanti tergantung pada Allah, dilepaskan saya di Madinah, diambil senjatanya. Kalau dia mau baik, nanti diampuni dosanya. Kalau dia tidak baik, dia tetap akan berkomitmen untuk kembali lagi nanti ke Mekah untuk bergabung dengan para perusak. Nah, maka Allah akan mengazab mereka. Bisa diberikan tobat dan bisa diazab tergantung daripada perkembangan yang bersangkutan. Jadi, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Jadi dua. Ya. Apakah Allah akan mengampuni mereka atau mengazab mereka? Ya. Kalau Allah mengazab mereka, ya karena memang pantas diazab, dia zalim. Tapi kalau nanti dia diampuni, ya berarti memang pantas diampuni. Boleh jadi dia ikut berperang hanya karena ikut-ikutan saja. Jadi, inilah jemaah sekalian berbahagia Al-Quran. Kita lihat lagi berikutnya. Bapak sekalian, mari kita lihat ini. Bapak perhatikan video ini baik-baik. Begitu luar biasa, luar besarnya alam semesta ini. Coba dengarkan, coba nonton baik-baik. Ini adalah diameter atau luas lingkaran planet. Itu Ceres tadi 946 km. Ini adalah Makemake 1430 km.
Ini bintang Vega 3.800 km. Ini jauh lebih besar dari matahari, Pollux. Malah lebih 61 juta kilometer ya, total lingkarannya. ...60 miliar kilometer. Itu kilometer, nanti akan ada sudah panjangnya sudah tahun cahaya. Ini sudah tahun cahaya Bapak sekalian. Ya, nebula mata kucing 1 tahun cahaya itu adalah Bapak Ibu lihat di atas itu. 1 tahun cahaya ini 9,45 triliun kilometer. ...1.800 tahun cahaya. And the Black Ice, Sleeping Beauty adalah 53.000 tahun cahaya. Itu adalah lingkarannya kalau diukur. Milky Way 105.000 tahun cahaya. Andromeda 220.000 tahun cahaya. Itu luasnya. Maksudnya kalau diputar, dihitung melingkar. Virgo 110 juta tahun cahaya. Ini luas lagi nih galaksi Virgo. 500 juta tahun cahaya. ...93 miliar tahun cahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian serbagi itu tadi. Ya, bagaimana luasnya alam semesta. Jadi membayangkan bumi saja kan luas sekali, matahari. Tapi Bapak Ibu lihat tadinya. Ada galaksi yang luas, bukan luas sih sebetulnya, lingkarannya kalau diukur itu melingkar itu sampai miliaran tahun cahaya. Ya. Itulah sebabnya Allah mengatakan walillahi, dan kepunyaan Allah lah mafis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Walillahi mafis samawati wal ardh. Ya. Jadi kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mafis samawati wal ardh. Yaghfiru liman yasha. Ya. Yaghfiru liman yasha. Dia mengampuni siapa yang dikehendakinya. Tadi kan dikatakan tadi orang tentang perang Badar, tentang orang-orang di Badar itu kan ada yang tertangkap, lalu kemudian ada juga yang lari kembali ke Mekah. Allah mengatakan tadi nanti Allah lah punya urusan. Apakah Allah memberi taubat kepada mereka ataupun Allah akan mengazab mereka. Itu Allah yang punya sifat keadilan. Kita tidak bisa mengetahui hakikat setiap orang. Ilahi ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, di bumi ini cuma satu, tapi samawati ini bentuk jamak. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki, wa yu'adzibu man yasha, dan mengadab siapa yang dia kehendaki.
Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak bisa bayangkan ya, kalau lihat tadi, kalau kita lihat itu kan gambaran ilmu pengetahuan tadi, artinya itu tadi bukan hasil hasil lukisan, itu tadi hasil ilmu pengetahuan, sudah diukur berdasarkan kaidah-kaidah dan metodologi pengukuran ilmu pengetahuan, terutama astrofisika. Ya, jadi itu adalah bukan karangan, bukan mengarang, tetapi itu adalah merupakan hasil pengukuran yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada sekarang, teknologi yang ada sekarang. Dan alam semesta begitu luas Bapak Ibu Jemaah sekalian, tak terbayangkan oleh kita. Jadi kalau kita secara pribadi cuma merasa hebat, merasa kuat dan sebagainya, ini tidak beralasan karena kita tidak ada apa-apanya tadi. Ya. Maka kita serahkan kepada Allah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Termasuk juga masalah-masalah orang-orang yang selama ini melawan agama. Itulah sebabnya Jemaah sekalian, ada yang berkata, kenapa kok tidak seperti Hizbullah menyerang saja Tel Aviv atau menyerang saja Israel secara keseluruhan? Kalau dia lakukan itu, mengorbankan sipil juga, sedangkan sipil ini atau orang-orang penduduk warga ini kan banyak tidak tahu menahu masalah juga. Mereka datang ke sana karena diiming-imingin, karena dia di Israel memperjualbelikan properti, dia beli dengan baik, kan begitu. Jadi intinya adalah Israel bisa berdiri itu karena ada kekuatan besar di belakangnya. Di Israel sendiri ada kekuatan yang disebut dengan Zionism, dan di dunia ada kekuatan besar seperti Amerika. Jadi artinya apa? Tidak akan bisa selesai masalah kalau yang paling besar itu tidak runtuh. Nah, untuk runtuh itu kan menunggu waktu. Ya. Jadi walillahi ma fis samawati wal ardh. Itu urusan Allah, langit dan bumi. Ya, bukan urusan kita. Kita hanya melakukan apa yang mampu kita lakukan. Kita melakukan semaksimal, seoptimal yang mampu kita lakukan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah, karena alam semesta ini termasuk apa saja yang ada di bumi, termasuk orang-orang itu adalah milik Allah. Ingat, orang-orang itu milik Allah juga. Netanyahu, Galan yang merupakan menteri perangnya itu semuanya milik Allah. Ya. Dan Allah punya hak, ya ghafur liman yasha wa ya'dhibu man yasha. Kenapa? Karena Allah sendiri Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi inilah, jadi Allah saja mengatakan itu terserah Allah mengampuni atau tidak, ataupun menerima taubatnya, mengampuni ataupun mengazabnya, karena Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apalagi kita tiba-tiba mengatakan pasti mereka salah, itu belum tentu. Itu kita serahkan kepada Allah SWT dan menghindari selalu untuk mengejudge orang lain. Kita harus menghindari untuk tidak menjudge, menghakimi orang lain. Kenapa? Karena zahirnya orang lain mungkin kita tidak senang, tetapi boleh jadi mereka juga sedang berproses mencari kebenaran. Nah, apa yang kita lakukan hanya menghentikan kejahatan. Menghentikan kejahatan, setelah itu kemudian kita serahkan, kembalikan kepada Allah SWT, menghentikan kejahatan dengan mekanisme-mekanisme yang benar, dengan hukum-hukum yang benar. Ya. Ini ayat terakhir kita bicara tentang riba. Ini ayat terakhir ini tentang 130, bicara tentang riba. Tapi karena kita sudah bicara riba di surat Al-Baqarah dulu, ya kita hanya sepintas saja. Ini kita sudah bahas ke surat riba juga di akhir surat Al-Baqarah. Jadi sebelum tamat surat Al-Baqarah itu kan bicara tentang riba, bicara tentang infak, baru bicara tentang utang piutang. Mesti ingat itu, akhir surat Al-Baqarah. Makanya 182 Al-Baqarah itu kan bicara tentang utang piutang yang perlu kita catat. 183 pentingnya ada jaminan, ada kolateral. Lalu kemudian 184, 5, 6 itu sudah terakhir. Al-Baqarah terakhir bukan 28 maksud saya. Mohon maaf, bukan tadi 18 tapi 28. Jadi 280-an. 282 tadi itu adalah bicara tentang utang piutang. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman, la taqulur riba, jangan kau makan riba. Ya. Kita sudah sampaikan bahwa riba itu jangan kita artikan dengan bank sekarang, belum tentu. Bahwa bank memang punya kekurangan juga, iya, tetapi dengan serta-merta membayangkan riba, membayangkan bank itu tidak benar, karena pada saat ayat ini turun, sistem perbankan belum ada. Ingat, perbankan itu sistem, sedangkan riba pada saat itu adalah perbuatan individu-individu. Ya, jadi kayak orang minum itu kan pribadi, orang berjudi itu pribadi.
Nah, riba dulu itu adalah pribadi. Jadi orang-orang yang menumbuhkan uangnya dengan meminjamkan kepada orang dengan bunga yang berlipat-lipat. Kalau tidak bisa bayar, diambil propertinya, diambil tanahnya, rumahnya, dan sebagainya. Jadi dan memang itu orang yang meribakan uangnya memang punya jiwa seperti itu. Dia tega mengambil walaupun orang itu orang miskin, orang tidak punya. Kalau misalnya dia pinjam uang dan tidak bisa bayar, ya tanahnya harus diambil. Di mana dia tinggal setelah itu, ya dia tidak mau tahu. Ya, pokoknya saya harus ambil tanahnya. Nah, itulah yang terjadi pada riba. Nah, jadi Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman, la ta'kulu riba. Yang kau makan riba, sedangkan sistem perbankan sekarang ini, itu kan pertama, perbankan itu dikontrol oleh bank sentral. Di Indonesia namanya Bank Indonesia. Kalau di Amerika namanya The Fed, dan sebagainya. Masing-masing negara ada bank sentralnya. Singapura ada bank sentralnya, Malaysia ada bank sentralnya. Jadi, bank-bank yang ada di sebuah negara itu tidak bisa menetapkan suku bunga atau interest semaunya mereka, selalu harus berpatokan pada suku bunga bank sentral yang ditentukan. Nah, jadi tidak boleh jauh dari situ. Kemudian yang kedua, bunga yang yang diterima oleh nasabah itu juga yang diterima oleh bank itu sebenarnya tidak semua yang didapatkan dari kreditur. Apa sebabnya? Karena si bank juga harus membayar bunga kepada depositornya. Ya. Jadi selisih antara bunga yang diterima dari kreditur dan bunga yang diberikan kepada depositornya, itu selisihnya itulah yang dianggap sebagai keuntungan kotornya. Keuntungan kotor kenapa? Karena harus ada biaya operasional, macam-macam biaya gedung-gedung dan sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau misalnya spread antara bunga pinjaman dan bunga tabungan, kalau misalnya spreadnya katakanlah 4%, 4% itu bukan keuntungan murni daripada bank, karena 4% itu dibagi pertama gaji karyawan, terus biaya maintenance, dan sebagainya. Jadi dengan demikian tidak banyak sih sebetulnya. Cuma karena perputaran uang di sistem perbankan itu berbesar, ya maka otomatis yang kecil menjadi banyak juga. Walaupun untungnya cuma Rp1.000, tapi kalau yang beli misalnya 1 juta, kan berarti 1 juta keuntungannya, seperti itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi Al-Quran mengatakan, janganlah kau makan riba, adha'afan mudha'afan. Ini jelas sekali namanya adha'afan itu berlipat ganda. Adha'afan itu berlipat-lipat. Ya. Kalau kita pinjam misalnya 100 juta atau 10 juta lah, terus kemudian misalnya bunganya misalnya cuma 12%, ya setahun loh, setahun. Berarti kan 10 juta, 1 tahun kita bayar 11,2 juta, kan tidak berlipat ganda. 1 tahun loh itu. Ya. Jadi belum lagi dengan uangnya orang kan mengalami penurunan nilai, namanya inflasi. Karena uang itu setiap saat mengalami deflasi namanya. Ya, jadi oleh sebab itulah Allah mengatakan la ta'kulu riba adha'afan mudha'afatan. Jangan kau makan riba secara berlipat-lipat. Tapi ingat ya, bukan berarti bank itu tidak punya kekurangan juga. Tetapi tidak lantas kita artikan riba itu sistem perbankan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Jadi tetaplah bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian semuanya beruntung. Karena kalau kita menganggap riba itu pasti bank, lalu kemudian kita tidak menggunakan tidak menggunakan bank, ini kan fatal. Karena semua aktivitas kita sekarang di dunia modern itu backbone transaksinya, backbone-nya tulang belakang transaksi kita itu adalah perbankan. Ya, kita beli online itu perbankan sebagai backbone-nya. Kita di tol itu, kalau dulu di tol itu kan kita pakai uang cash, belum lagi dengan ditukernya susah sama si banknya, itu kan lama jadinya, bayangkan. Tapi dengan sekarang cuma lewat, kemudian dibaca oleh Sinar, oleh NFT misalnya, NFC, lalu kemudian atau di tap saja, itu kan cepat sekali. Nah, dan itu itu perbankan itu, Pak Bu sekalian. Jadi kalau kita punya kartu e-tol itu bank itu ada issuernya, ada yang menerbitkan, entah itu bank BCA, bank BRI atau bank Mandiri misalnya, itu ada issuernya. Jadi begitu kita tap di sana, itu langsung berpindah uang kita dari
uang elektronik, uang e-tol kita itu pindah ke banknya si pengelola tol itu. Ini sistem perbankan. Jadi kalau misalnya kita menghilangkan sistem perbankan dengan alasan riba, semuanya harus bawa kemana-mana uang cash, dan ini menjadi susah sendiri. Jadi ini kita sampaikan supaya kita coba bersikap realistis dengan kehidupan kita. Intinya adalah bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Ya, di sini katakan jangan memakan riba adha'afan mudha'afatan, berlipat ganda, lipat ganda. Jadi adha'afan berlipat ganda, mudha'afatan dilipat gandakan lagi ya. Ya, ini adalah dibesarkan ya. Jadi berlipat ganda, lipat ganda seperti itu. Jadi wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian semuanya beruntung. Nah, Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, inilah saya kira pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya lagi sampaikan bahwa kalau itu semuanya benar dari Allah SWT, kalau tidak benar ada kekhilafannya, itu adalah dari Al-Fakir sendiri. Mohon jangan diterima, dibuang saja. Ambillah, peliharalah, amalkanlah apa yang ada dari Al-Quran, karena dari Al-Quran itu pasti dari Allah Rabbul Alamin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu dilindungi oleh Allah SWT, berkat kesucian dan keberkahan dan karomah daripada Al-Quran. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik. Ustaz, terselit daripada kata musawimin pada ayat 125. Apakah ini persis juga akan berlaku di mana Imam Mahdi alaihissalam dan 313 tenteranya di akhir zaman dapat dikenali oleh mata batin orang beriman yang dilengkapi dengan sabar dan takwa tadi. Beri pencerahan dan teguran Ustaz. Barakallah. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi saya kira ada benarnya ini jemaah sekalian. Jadi kalau kita semuanya percaya, terutama dalam Islam dan Nasrani sama ya. Jadi Islam dan Nasrani itu sama ya, sama-sama konsepnya konsep konsep profetik namanya, konsep mesianisme. Konsep mesianisme. Mesianisme itu artinya percaya bahwa di akhir zaman ada pemimpin dari langit. Kalau di Kristiani, di Nasrani percaya kalau Nabi Isa, Yesus itu akan datang lagi untuk menegakkan kerajaan surgawi. Di Islam juga begitu, akan datang lagi wakil Nabi Muhammad, yaitu cucunya bernama Imam Mahdi. Jadi nanti akan datang untuk menghidupkan bumi ini sebagai tempat yang damai. Baru setelah itu baru kiamat terjadi. Jadi ini adalah sama-sama diakui. Jadi, nah pertanyaan ketika itu datang apa yang terjadi? Nah, tentu saja seperti tadi di perang Badar, Allah mengirim kepadanya malaikat 3.000 lalu kemudian 5.000 ya, malaikat diutus kepada mereka. Dengan demikian bisa kita pastikan ya, ketika Imam Mahdi datang, pasti disertai juga dengan malaikat yang membawakan pasukan langit. Tentu saja dibutuhkan juga keterlibatan orang bumi, seperti tadi di Perang Badar. Kan Allah tidak menurunkan malaikatnya kalau seandainya tidak ada orang Islam yang datang ke Badar. Coba kalau misalnya Nabi meminta kepada umat Islam meninggalkan Madinah dan mereka tidak ada yang mau ikut. Bayangkan pada saat itu bulan Ramadan harus berpuasa. Lalu kemudian puasa dikatakan diwajibkan setelah itu ya. Kemudian yang kedua adalah jauh tempatnya, diperkirakan 100-an kilometer, bayangkan. 100 kilometer kalau zaman dulu tentu jauh, padang pasir pula. Ya. Meninggalkan keluarga dan sebagainya, pergi ke sana. Nah kalau mereka tidak datang ke Perang Badar sebagai persyaratan hukum lahiriah, maka apakah Allah menurunkan malaikat? Jawabannya tentu tidak. Ya. Karena selalu Allah ingin melihat kita, manusia ini, apakah kita bersungguh-sungguh atau tidak. Nah, ternyata umat Islam bersungguh-sungguh, yang mengacungkan tangan, yang raise hand, yang angkat tangan untuk pergi berperang itu sekitar 300-an orang. Ya, ada yang mengatakan 313 orang. Jadi 313 orang datang ke Badar, lalu kemudian Allah bantu mereka sehingga kemudian bisa mengalahkan 1.000-an orang lebih. Nah, kata-kata 313 ini juga banyak yang dipahami sebagai kemungkinan besar juga nanti tentara intinya Imam Zaman seperti itu juga. Apakah cuma 313 ataukah yang selevel jenderal-jenderal
Sulaiman itu 313, ini kita tidak tahu. Karena kalau cuma 313 kan sedikit ya. Sementara penduduk bumi banyak. Nah, jadi bisa diartikan 313 itu yang merupakan jago-jagonya, yang level-level seperti tadi kita lihat Qasim Sulaimani. Nah, jadi akan terjadi seperti Badar lagi kembali, seperti Khaybar kembali, baru kemudian Allah turunkan pertolongan dan kemudian Allah berikan kemenangan kepada kebenaran. Dan kemudian apa yang terjadi di Israel nanti akan berakhir dan Masjidil Aqsa kembali seperti semula lagi. Pernah kita bahas ini dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat 5 atau ayat 4 sampai ayat 7. Itu sudah kita bahas dulu. Nah, jadi itu juga nanti terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dengarkan kemarin rudal yang diluncurkan oleh Iran untuk menghajar markas Mossad yang ada di Irak, di Erbil itu namanya Khaybar, kamu gitu. Namanya Khaybar apa gitu di belakangnya ada. Ini namanya Khaybar itu dari benteng. Jadi Khaybar itu artinya benteng Khaybar maksudnya. Khaybar itu pada zaman Nabi, benteng orang Yahudi. Nah, dan kita lihat di Mas Kaisar Bahagia, rudal Iran itu presisi. Bapak Ibu dengarkan beritanya, dari tempat peluncurannya di Iran sampai ke Erbil itu jaraknya sekitar 1.235 km. 1.235 km jaraknya, ya. Dan ditempuh hanya berapa? Cuma 5 menit. Jadi jarak perjalanan si rudal balistik itu, rudal jelajah dari pangkalannya di Iran sampai kepada Erbil itu cuma 5 menit. Jaraknya 1.235 km, tetapi cuma 5 menit. Jadi begitu dipencet tombolnya, kita minum, belum habis air minum kita, sudah sampai itu rudal. Cuma 5 menit. Kenapa? Karena menggunakan teknologi hipersonik. Itulah hipersonik, bukan supersonik. Kalau supersonik lebih cepat daripada suara, ini hipersonik. Ya. Jadi begitu dipencet tombolnya di-on-kan di Iran, 5 menit kemudian sudah sampai di Erbil. Jadi tidak ada kesempatan musuh untuk melarikan diri. Nah, itu yang terjadi, benar-benar presisi. Kita semuanya lihat bagaimana rudal itu presisi sampai di tempat. Ya, jadi artinya apa efeknya kepada masyarakat umum? Hampir tidak ada. Begitu juga yang terjadi di Suriah. Suriah malah lebih jauh lagi, 1.400 km. Tapi juga presisi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kita sudah lihat bahwa memang harus ada upaya lahiriah. Tidak cukup berdoa itu bagus, tapi tidak cukup dengan berdoa. Kalau berdoa saja, ya Nabi harusnya tidak perlu perang. Ingat, kalau kita bicara perang-perangnya Nabi, kalau cuma doa saja, kalau cuma bisa diselesaikan dengan doa, ya ngapain mengorbankan nyawa sahabat-sahabatnya? Ngapain mengorbankan keluarga mereka, meninggalkan tempat mereka? Bayangkan pergi ke Badar. Dan di Badar ada yang meninggal juga umat Islam. Apalagi di Uhud, apalagi di Khandak, itu banyak meninggal dunia. Tetapi ya memang harus begitu, hukum alamnya harus berperang. Kalau cuma sekedar doa penting, tapi kalau cuma berperang, ya Nabi tidak perlu sebetulnya pergi berperang. Cukup di masjidnya saja kumpulkan semua jemaah Islam yang ada di Madinah, kan sudah banyak tuh. Ya bukan hanya beberapa puluh orang, tapi sudah ribuan orang. Dari Mekah saja sudah berapa ribu orang. Belum lagi dengan penduduk Madinah sudah masuk Islam. Itu diperkirakan sudah sekitar puluhan ribu orang ada di Madinah Islam. Nah, dikumpulkan mereka baru berdoa supaya hancur semua supaya hancur semuanya musuh-musuh itu, kan harusnya bisa. Ya, kalau seandainya doa saja. Tapi itu tadi, Allah ingin melihat kesungguhan kita. Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka kamu akan masuk surga begitu saja sebelum Allah mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dan siapa yang sabar. Jadi jihad dan sabar kan butuh sabar, itu kalau ada aktivitasnya. Ada perjuangan baru berlaku kata sabar. Nah, jadi tidak bisa dikatakan masuk surga begitu saja kalau tidak jahadu dan sabaru. Ya, jadi harus sabar dan jihad. Nah, inilah jemaah sekalian berbahagia yang harus kita penuhi bersama juga, sehingga kemudian kita bisa menunjukkan bahwa Islam itu memang pantas menjadi Khalifatullah fil ardh, seperti dalam ayat surat Al-Imran kita lewati 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang lain lagi silakan, Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bukit Tinggi masuk. Iya.
Tadi Ustadz menampilkan itu bumi, antariksa, galaksi yang begitu luas angkasa. Membuat saya tertarik untuk bertanya Ustadz. Bumi kita ini kalau dibandingkan dengan luasnya jagat raya ini ibarat sebesar kelereng lah ya. Sebesar kelereng yang kecil. Hebat. Berisi manusia sekarang sekitar 7,1 miliar. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu benda-benda yang kita lihat tadi, yang besarnya itu ribuan kali bumi, bahkan bisa jadi jutaan kali bumi besarnya, kosong Ustaz. Kalau kosong, alangkah mubazirnya ciptaan Allah. Begitu sementara Ustaz. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Perlu saya sampaikan garis bawah bahwa yang memberikan penilaian kata mubazir Pak Jamal ya, bukan kita. Pak Jamal kata mubazir. Karena kata mubazir itu tergantung fungsional atau tidaknya. Nah, kalau kita memang melihat alam semesta yang begitu luas dan kita hanya melihat alam semesta sebagai alam semesta, ya kita mengatakan mubazir. Tapi ketika Allah ditanya untuk apa semuanya itu, dan Nabi mengatakan, saya pernah baca buku, saya lupa di mana. Ustaz, saya pernah baca buku, saya lupa di mana. Bahwa itu semua berpenghuni katanya. Karena bumi kita yang kecil ini sebesar kelereng sudah begini hebat. Apalagi itu bumi-bumi yang lain katanya. Dan menurut ilmu juga itu berpenghuni. Artinya sudah kalau ya? Anda... Ya, oke. Ya, pertama kita sampaikan bahwa ini bukan bumi, bukan sekelereng, tapi sedebu. Ya. Lebih kecil lagi. Lebih kecil. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu lihat, yang galaksi-galaksi itu lingkarannya itu sudah bukan kilometer, tapi tahun cahaya. Ya. Tahunan cahaya. Ya, betul. Ya, terakhir itu kan disebutkan tadi bahwa luas, bukan luas ya, panjang lingkaran luarnya itu adalah sudah menggunakan sampai jutaan tahun cahaya tadi, bayangkan itu. Betul, Ustaz. Betul. Kalau bumi tadi masih menggunakan kilometer, 1.300 kilometer, 13.000 kilometer, coba bayangkan. Iya. Jadi kalau dibandingkan dengan alam semesta, bumi ini cuma seperti debu, Pak Jamal. Debu di alam semesta. Ya. Nah, apakah kemudian ada bumi-bumi lain? Sampai sekarang, informasi dari para ahli belum menyampaikan data-data tentang itu. Jadi kalau misalnya Pak Jamal mengatakan ada bukunya, ya perlu juga nanti dicari, baru sampaikan minggu depan buku apa judulnya, supaya kita bisa data-data saintisnya. Yang kedua, berdasarkan Al-Quran Pak Jamal, itu kata bumi dalam Al-Quran selalu cuma tunggal, tidak ada bentuk jamaknya, bahkan tidak ada bentuk musannanya. Jadi dalam Al-Quran, setiap Allah berbicara tentang al-ard, itu bentuknya selalu mufrad, tunggal. Bahkan tidak ada bentuk dua, bentuk double atau bentuk musanna namanya. Apalagi bentuk jamak tidak pernah kita temukan. Tapi kalau langit ya banyak, kebanyakan berbentuk jamak, samawat. Bentuk tunggalnya kan samai. Sama itu adalah langit, banyak langit, samawat. Ya, tapi kalau al-ard tidak ada. Jadi versi Al-Quran mengatakan bumi itu cuma satu. Pernah saya baca juga hasil penelitian, makanya saya katakan kita minta Pak Jamal nanti cari bukunya, kita baca bukunya supaya kita bisa lihat apa benar. Karena saya lihat, pernah membaca sebuah penelitian juga bahwa sampai sekarang para ilmuwan belum bisa menemukan bumi seperti bumi kita. Ada sih kata para ilmuwan itu, tapi masih berbentuk hipotesis namanya. Apa itu hipotesis? Ya perkiraan, dugaan. Dan itu jaraknya dari kita berapa? 3 juta tahun cahaya. Tapi dalam Oke Ustaz, tapi dalam Al-Quran kata-katanya kan sama Ustaz. Man fis samawati wa man fil ardi. Kata-katanya masih man. Arti man ini kan siapa-siapa. Jadi artinya man di samawat sama dengan man di bumi. Nah, jadi kalau kita kembali ke Quran, man fis samawati wa man fil ard. Jadi man di samawat dan man di ardi itu sama. Karena kata-katanya sama. Bagaimana kalau itu pedoman kita, Ustaz? Kalau dalam Al-Quran ya Tuhan juga dimankan, ke malaikat dia dimankan. Jadi semua yang hidup itu dalam pandangan Islam, terutama manusia, jin, dan sebagainya itu digunakan kata man. Ya. Jadi tidak bisa berpatokan seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tadi kita bicara bumi.
bahwa kata bumi itu kan bisa ditempati ya. Jadi ingat kata bumi itu tempatnya manusia. Jadi dalam Al-Quran itu kata bumi. Kalau langit sih banyak, semua selain bumi itu disebut dengan langit sih sebetulnya. Jadi apakah kemudian di bulan ada manusia? Kan terbukti tidak ada. Apakah misalnya di Jupiter sana ada manusia? Kan terbukti tidak ada. Jadi paling tidak di situ. Kemudian kalau di di galaksi-galaksi lain itu tadi karena saking jauhnya. Tapi menurut saya terlepas daripada kita berdebat seperti ini, ya kalau toh misalnya ada di sana itu urusan mereka lah, itu urusan dia punya dunianya juga, dan kita tidak diberi tanggung jawab untuk mengajari mereka, apalagi menjadi rasul kepada mereka. Kita atau nabi ini hanya menjadi rasul bagi manusia yang ada di bumi. Jadi buat apa juga kita memperkarakan dengan apa sesuatu yang bukan merupakan wilayah kita. Sama juga dengan jadi menghabiskan waktu aja Pak Jamal. Toh tidak ada. Betul. Kita tidak diminta tanggung jawab kan tentang mereka, kan begitu. Iya. Seperti itu aja. Mohon maaf Pak Jamal ya. Iya betul. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Jadi kita bicara tentang manusia di bumi saja. Karena inilah yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Bagus sekalian. Ada lagi saya kira tidak ada lagi yang kita masuk ke Kita masuk ke chatroom ya. Ya, ini di chatroom ada pertanyaan ya dari Pak Burhan. Ayat kemarin ada yang mengisahkan mengenai kesabaran ya, dan banyak ayat tentang sabar dalam Al-Quran. Ini jika ada 20 orang sabar ya, ini surat Al-Anfal, surat yang ke-8 ayat 65-66. Jika ada 20 orang yang sabar, maka dengan itu boleh mengalahkan pihak musuh sebanyak 200 orang ya. Jadi kalau ada 100.000 orang, jadi 1 berbanding 10 ya. Maka itu sebagai syarat penting perlu adanya orang sabar dalam mana pasukan, lebih lagi pasukan tentara. Bukan saja di pasukan tentara, tetapi di seluruh kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ini harus ada orang sabar. Dalam pendidikan ada orang sabar, di masjid ada orang sabar. Karena orang sabar itu nanti yang bisa mendamaikan orang. Orang sabar itulah nanti yang tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan agama digadaikan ataukah dijadikan sebagai komoditas. Kan kalau orang tidak sabar menghadapi dunia dan modalnya agama bisa dijual. Kan kalau orang butuh dunia kan apa yang ada pada dirinya dijual. Kalau dia punya pangkat, pangkatnya dijual. Dia punya jabatan, jabatannya dijual. Kita begitu. Dia punya agama, agamanya dijual. Dia punya masa, masanya dijual. Begitulah. Makanya di dalam menjelang pemilu atau pemilihan raya itu kan biasanya ada jual beli masa biasanya. Gitu. Nah jadi kenapa punya masa? Jadi bisa jual belikan. Jadi apa yang ada pada manusia disebut diperjualbelikan. Nah, supaya kita tidak sampai pada memperjualbelikan itu, maka marilah kita memiliki sifat sabar ya. Nah, sabar itu jemaah sekalian berbahagia dianjurkan bagi seluruh manusia. Siapa saja yang ingin khusyuk maka dia harus sabar karena Al-Qur'an mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi kecuali orang yang khusyuk. Jadi artinya apa? Khusyuk itu bisa terjadi kalau dia sabar dan salat ya, seperti itu. Dan ini terjadi pada para manusia suci seperti Bunda Zainab Al-Kubra yang walaupun menyaksikan sedemikian rupa tetapi tetap dia tenang, tetap dia terkontrol dirinya, dia sabar menghadapi semuanya itu. Nah, makanya di antara pelajaran yang penting yang harus kita pelajari ini Pak Uskay adalah sabar. Ini sabarlah yang paling berat. Seorang ulama besar mengatakan bahwa seorang alim ulama, seorang ustadz atau zatis bisa mengajarkan ilmu apa saja, tetapi seluruh ulama, seluruh ustadz sepakat bahwa di antara yang paling berat dipelajari adalah kesabaran. Dan ini butuh waktu yang lama. Itulah sebabnya hanya sedikit yang menjadi nabi dan maksumin, karena mereka lah yang telah mencapai derajat yang sesungguhnya daripada sabar itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Bayu. Ya, sama-sama.